Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ketemu lagi di dalam renungan secara online. Kita langsung saja berdoa sebelum kita mendengar. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengar setiap firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi satu kenyataan di dalam setiap hidup kami. Dan firman-Mu menjadi satu rema buat kami semua. Dan memberkati siapapun yang saat ini mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pada saat ini saya akan sampaikan renungan dengan judul Selalu Ada Jalan Keluar. Nah, kita bisa baca di dalam Keluaran pasal 14. Di situ diceritakan bagaimana bangsa Israel setelah dia keluar dari Mesir, dia menghadapi jalan buntu. Karena apa? Ketika dia mau menyeberang Laut Tebrau, bangsa Mesir ternyata dia mengejar bangsa Israel. Dan saat itu bangsa Israel mengalami satu kepanikan yang luar biasa. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Itu disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel yang waktu itu dia terjepit. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma mengeluh. Dia cuma ngomel. Tetapi Musa dengan hikmat yang daripada Tuhan, dia katakan, "Tidak usah takut. Karena Tuhan yang sudah berjanji dengan kita, Tuhan yang sudah menjamin kehidupan kita, dia akan menggenapinya. Dia akan mengalahkan bangsa Mesir." Saudara, seringkali kita menghadapi satu situasi di mana kita tidak ada jalan keluar, kita tidak bisa berpikir, Tuhan, bagaimana sebenarnya? Apa yang harus aku lakukan? Kalau kita lihat di dalam ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Musa sudah mendengar tentang janji ini. Musa sudah mengerti tentang janji yang disampaikan oleh Tuhan kepada dia. Nah, saat ini kita pun juga sudah banyak kali mendengar janji-janji firman Tuhan di dalam hidup kita. Apakah janji itu sudah menjadi kenyataan di dalam hidup kita? Biarlah janji firman Allah itu menjadi hidup di dalam diri kita, dan janji itu menjadi satu kenyataan, menjadi satu pengalaman, sehingga kita bisa berkata, "Tuhan, Engkaulah penolongku yang luar biasa. Tuhan, aku sudah Engkau lepaskan." Nah, ini yang terjadi di dalam hidup kita. Banyak kali orang Kristen, ketika kita menghadapi saat-saat buntu, dia tidak berseru kepada Tuhan. Dia mencoba mencari jalan lain yang kelihatannya benar, yang kelihatannya bisa menyelesaikan apa yang dia alami. Tetapi kenyataannya tidak seperti yang dia harapkan. Tetapi hari ini biarlah kita diingatkan kembali bahwa ada satu jalan. Selalu ada jalan keluar ketika kita berseru kepada Tuhan. Biarlah kita mempraktekkan hal ini. Karena apa, saudara? Seringkali Allah membawa kita. Seringkali Tuhan membawa kita tidak seperti yang kita harapkan. Seringkali Tuhan membawa kita kepada satu hal yang tidak pernah kita pikirkan. Sehingga kita tidak tahu apa-apa. Tetapi yang jelas bahwa Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Tuhan paling mengerti.
Tuhan yang merancangkan hidup kita. Dia paling tahu apa yang akan kita alami. Oleh sebab itu ketika kita mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan, sesuatu yang mungkin jauh dari pemikiran kita, biarlah kita berseru, Tuhan, saya nggak ngerti Tuhan jalannya, tetapi aku berserah kepada Tuhan. Ya, berserah bukan berarti menyerah. Tidak. Tetapi kita senantiasa mencari tahu. Kita mencari konfirmasi daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan saya harus melakukan hal ini? Saya harus menghadapi situasi ini. Karena kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Di dalam firman Allah dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan janji, banyak janji di dalam hidup kita. Ya. Oleh sebab itu seharusnya kita juga mengalami janji-janji Tuhan itu. Seharusnya kita juga menerima janji-janji Tuhan itu. Janji Tuhan itu bukan satu teori, tetapi janji Tuhan itu adalah pengalaman hidup. Ya. Kalau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Saudara, biarlah kita mulai mengoreksi diri. Sebenarnya, sudahkah kita mengikuti apa yang Tuhan sampaikan? Apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan pesankan buat kita? Nah, seringkali Allah juga menguji kita ke dalam kesulitan. Pada saat kita sudah tidak punya jalan keluar lagi. Ya. Saya ingat di dalam Mazmur pasal 23, ini ayat yang luar biasa. Bahwa Tuhan membawa kita ke dalam lembah kekelaman, tetapi Dia juga menyediakan perlindungan buat kita. Oleh sebab itu saudara, ketika kita mengalami situasi yang seperti ini, tidak ada satu jalan, kita kembali kepada Tuhan. Ya. Berkali-kali kita mendengar berita di luar tentang virus ini. Ya. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Kita turut aktif dengan aturan yang sudah ditentukan, kita ikutin. Dan kita tetap berseru kepada Tuhan. Saya membayangkan ketika Tuhan membawa bangsa Israel yang jumlahnya banyak melewati Laut Tebrau. Kalau bukan Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hal itu. Ya. Ada masanya Tuhan sendirilah yang akan berperang buat kita. Dan kita melakukan yang menjadi tugas kita. Kita melakukan firman-Nya. Saya bayangkan ya, itu ratusan ribu orang, bisa jutaan orang menyeberang laut, di mana ancaman dari segala penjuru itu terjadi. Hanya satu jalan, Tuhan. Berseru seperti katakan Tuhan, seperti itu yang Musa katakan, Tuhan akan berperang melalui kita. Tuhan akan berperang menggantikan kita. Ya, saudara, ketika kita mengalami satu hal yang kita tidak bisa berbuat apa-apa, biarlah dengan iman kita katakan, Tuhan, Engkau akan menyelesaikan setiap permasalahanku. Engkau akan menolong aku untuk melewati setiap tantangan. Engkau akan membebaskan aku. Sehingga aku punya pengalaman dan aku bisa bersorak-sorak. Kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal 15, di situ bangsa Israel mengalami kemenangan. Dia mulai bersorak-sorai kepada Tuhan. Dia menyanyikan lagu puji-pujian kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah. Nah, seharusnya kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita mengalami banyak janji-janji Tuhan, sehingga kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kita baca di dalam Yesaya pasal 25 ayat 9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Saudara, biarlah renungan pada saat hari ini kita bisa mengalami, kita bisa menjadi berkat buat yang lain. Ya, firman Tuhan yang sudah kita terima,
yang banyak kali sudah dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan. Biarlah itu menjadi pengalaman-pengalaman hidup kita. Saudara, demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan. Dan biarlah renungan ini menjadi satu rema di dalam hidup kita, sehingga kita bisa senantiasa bersyukur kepada Allah karena kita sudah mengalami janji-janji Tuhan. Kita akan berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan untuk setiap firman yang sudah kami terima. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah firman-Mu itu menjadi pelita di dalam hidup kami, menjadi pengalaman kami, sehingga kami senantiasa bisa bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.